Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Helmi Tanjung. Menanggapi berita yang beredar dari Bapak Haji Yusabri atau yang dikuasakan terhadap kuasa hukumnya Bapak Adam Syah mengenai tentang perusakan area komplek makam. Sana dia menjelaskan ada beberapa kelompok dan di sini kami dengan semua yang hadir, ada dari nenek mama dan ulama juga serta pemuda-pemuda membantah atas laporan di situ. Karena di sini terjadi masa transisi. Ada dua nisme kepengurusan. Yang satu kepengurusan dari 10 nenek mama yang didukung oleh 9 nenek mama. Yang satu lagi hanya kepengurusan yang oleh pihak Bapak Yusabri saja. Jadi begini, di dalam 9 nenek mama ini sudah ada legalitas yang kita bikin, yaitu namanya legalitas yang berkekuatan hukum Menkumham, Yayasan Pemberdayaan Pengembangan Pembangunan Komplek Makam Burhanuddin. Dan di sini guru-guru dan nenek mama kita mencoba mengajak merangkul seluruh instansi terkait untuk bergabung ke wadah yang telah kita bikin ini, ke yayasan ini. Alhasil mendengar begitu, pihak Yusabri pun membuat badan mengatasnamakan Nagari Mengopoh Pelagadang, dan di sana dia membuka paksa kota Infak Burhanuddin dan nenek mama ulah atau Ketapian datang ke kantor Polres pada hari itu dikomandoi sama Metek Bunsu untuk melaporkan bahwa saya menganggap saudara Sofian membuka dana infak ini tanpa hak dan Yusabri CS. Jadi tentang laporan yang mereka bikin itu sepakat kita di sini, saya mewakili Helmi Tanjung, ada mama dan guru-guru juga, ada guru ketua Satariah Kecamatan Latapakis, ada mama kita Rangkir Sleman, ada itu pokoknya semua yang hadir di sini sepakat membantah tentang 5 tuduhan. Nanti selanjutnya tentang 5 tuduhan itu kita uraikan di yang berikut, pertemuan berikutnya ya. Insyaallah kami di sini akan menggunakan kuasa hukum juga akan membuat laporan balik untuk tentang berita yang disebarkan oleh Yusabri. Insyaallah mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Jadi perusakan itu tidak benar, betul? Perusakan itu tidak benar, Pak. Yang ada di situ adalah pihak Yusabri, yaitu Tunku Hari Firmansyah, membuat prasasti atau sisilah di sana yang mana dianggap oleh ulama-ulama itu tidak ada sanadnya dia sebagai khalifah ke-15. Makanya itu sepakat dikomando oleh Tunku Kadi Ulaan untuk menghilangkan itu. Istilahnya kan menghapus, bukan merusak. Jadi tubuhnya itu masih tetap ada, cuman tulisannya aja yang dihapus agar tidak terjadi penyesatan sejarah. Jadi ada pertanyaan lain? Dengan uang infak gimana yang ratusan ini? Oh, kalau uang infak yang 272 juta dikarenakan kepengurusan komplek makam yang dibentuk pada tahun 2012, masa aktifnya berakhir sampai 2017. Jadi dari 2017 sampai 2020 masih orang itu yang mengurus, dikarenakan dianggap karena pengurus sudah tidak ada, kenapa dia masih menjalankan. Kami anak Nagari sepakat untuk mempertanyakan legalitas pembukaan dana infak itu. Ternyata dia tidak dapat membuktikan legalitasnya. Kami mengamankan dana tersebut dan kami titipkan kepada Polsek Nansabaris, dan setelah itu kami jemput bersama-sama dan kami realisasikan, bagikan ke masjid-masjid yang ada di Ulaan Dapur Ketapiang di 3 negari kan. Terus kami letakkan bagian ketiga, terus kami benahi polong-polongan yang ada di komplek makam. Pokoknya untuk tentang dokumentasi itu semua kami punya, semua kwitansi segala macamnya itu sudah kami berikan dulu. Waktu itu Pak Kapolsek Nansabaris, Pak Yusril Effendi terlapor sebagai penggelapan dana makam, kami sudah berikan bukti-bukti itu waktu kami diwawancara Propam Polda di ruang Kapolres. Insyaallah kami serahkan semua. Bang, sedikit Bang, Ya, Pak. terkait yang dilaporkan oleh pelapor tadi adalah mengenai undang-undang ITE, Bang. Yang dia sebutkan itu adalah lampiran dan artinya itu tidak diproses yang empat lagi. Yang naik hanya laporan undang-undang ITE. Bagaimana tanggapan tentang itu? Yang tentang undang-undang ITE, Pak, itu secara spontan. Waktu itu kami diamanahkan oleh guru-guru dan nenek mama untuk mendatangi Bapak Yusabri bersama 4 orang dari guru, dikarenakan telah habisnya masa kepengurusan komplek makam. Mari kita bangun peradaban selanjutnya kan di kampung kita ini bersama-sama supaya Ulaan ini menjadi negari yang baldatun taibatun warabun ghafur. Itu harapan dari mama kami dan guru-guru kami. Dan ternyata salah satu keempat dari guru-guru kami itu mendapat bahasa yang tidak etis atau kata-kata yang tidak sepantasnya dianggap dikeluarkan oleh seorang nenek mama, yaitu mempawang-wang tuanku-tuanku kami. Di sana saya selaku pemuda yang baru berhijrah rasa shock dan kaget melihat bahasa tersebut, dan di sana pun saya membalas dengan bahasa-bahasa kasar. Itu enggak saya konsep sebelumnya, memang
spontan Pak, spontan. Sebelumnya ada mediasi Bang antara undangan yang ITE ini mengenai kasus ini. Apakah gagal mediasinya atau gimana Bang? Pada tanggal 16 November tahun 2021 saya diundang oleh terlapor dan pelapor diundang oleh pihak Polres Padang Pariaman, yaitu di ruang Jupiter. Jadi di sana pihak kepolisian, KPO Reskrim Pak Denny mencoba untuk memediasikan kami dan sama Pak Mulyadi untuk mendamaikan. Dan Pak Yusabri menjawab di sana, kami tetap meminta kepada kepolisian menjalani hukum positif. Dan saya di sana berkata, inilah yang dikatakan Mama yang balam laweh Padang Lebar. Saya menganggap tidak. Dan akhirnya kuasa hukumnya meminta kepada pihak kepolisian kasih kami waktu 2 hari Pak, dan kami akan mencoba memediasikan dalam negari. Jadi pas hari Kamis kami mengadakan mediasi dengan waktu yang mepet. Pak Adam Syah memberitahu jam 11, Helmi kita mediasi hari ini Ba'da Zuhur, hadirkan nenek mamak dan ulama yang mendukung Helmi. Saya bilang itu nggak mungkin Bang, karena nggak mungkin dengan dalam waktu yang 2 jam saya bisa mengumpulkan semua. Jadi saya putuskan saya hadir berdua Agus dan Tanjung, dua yang mediasikan itu aja. Ternyata di sana tidak terjadi mediasi Pak. Di sana Adam Syah cuma menerangkan bahwasanya di sini ada 5 perkara yang dilaporkan dengan 9 tersangka. Ini kan sebagian besarnya terlapor, sebagian besarnya dilaporkan adalah dari guru-guru kita, ulama-ulama kan. Jadi di sana saya jawab, saya kalau seandainya saya bersalah di sini saya siap masuk penjara, dan untuk sekelas mati pun sudah saya siapkan diri saya di sini. Itu bahasa terakhir saya sana Pak, karena di sini saya bilang saya nggak pernah dimotori siapapun, saya nggak pernah dibiayai siapapun. Saya murni di sini ini tergerak hati saya berjuang karena melihat mungkin udah nggak asing lagi bagi seluruhnya masyarakat alam Minangkabau yang pernah berziarah ke makam itu tentang tidak jelasnya istilahnya kan pemandu wisata dan lain sebagainya dari komplek makam itu. Dan saya rasa Bapak Sudi mungkin mengetahui tentang itu. Ada pertanyaan Pak? Jadi yang dikatakan semenjak 2012 sudah ada badan di situ yang mengawasi makam. Ya. Bisa dijelaskan kronologi Bang. Gini Pak. Jadi ini yang saya ketahui Pak ya. Yang saya ketahui pada tahun 2011. Pada tahun 2011 terjadi namanya masa transisi antara nenek mamak yang 9, ada nenek mamak jumlah 10 kan. Dari yang 9 dengan Bapak Yusabri ini. Waktu itu ketuakannya Mak Datuk Sudirman Rajo Mengkuto sebagai menjabat sebagai ketuakan. Di sana sepakat nenek mamak 3 negari ulah antara pakai ketapiang untuk di poin yang ke-6 ada 7 poin di sana. Poin yang ke-6 di poin yang ke-6 dinyatakan di sana bahwasanya istilahnya kan tentang harta syarikat. Harta syarikat itu ada 3 titik. 1 Padang Lagondi yaitu area komplek makam. 2 Tanah Pakuduan yaitu terletak di Kampung Gelapung tempat memotong kerbau pada hari raya Idul Fitri. 3 Pulau Pie yang berada di lautan Ulaan ini kan. Di situ dicetuskan ada 3 titik. Terus tentang uang infak yang ada di komplek makam diterangkan di sana, diuraikan di poin yang ke-6, bila mana salah satu dari nenek mamak 9 dari yang 10 membuka dana infak ini tanpa musyawarah dengan mamak lain akan dituntut secara hukum adat atau hukum kepemerintahan. Itu bunyi di sana kan. Terus di poin yang ke-7 saya lanjutkan, kami atas nama 9 dari nenek mamak yang 10 ya kan tidak menghadiri atau tidak akan menghadiri apapun jamuan yang dibuat oleh Yusabri ya Pak Amai Said nanti. Amai Said. Dikarenakan di sana sebetul istilahnya mungkin sampai situ aja saja. Terakhir Bang, mengenai mediasi misalnya dari Abang sendiri untuk kedepannya sebenarnya mengharapkan apa dari kasus ini? Kalau dari guru dan nenek mamak kita meminta duduk segandian bahu. Duduk segandian bahu itu dalam arti kata kan istilahnya kan yang namanya mamak itu filosofinya ba'alam laweh Padang Lebar. Enggak semua masalah itu harus ke kepolisian ya kan. Seandainya kami membuat hal yang sama seperti beliau, kami mempunyai data-data yang valid, yang mungkin istilahnya itu yang tentang legalitasnya itu bisa kita angkat. Tapi dari guru-guru dan mamak-mamak kami yang ba'alam laweh dan Padang Lebar itu, dia tidak menginginkan kalau kita harus mengambil langkah hukum. Adapun saat pembongkaran itu nenek mamak ini pergi ke Polres Padang Pariaman, itu hanya bikin laporan tandingan. Kami nggak bikin laporan polisi sana, laporan pengaduan. Belum sampai ke laporan polisi sana. Jadi tidak menutup kemungkinan sebagian dari guru-guru dan mamak kita ada gerah juga, mungkin kita akan membuat laporan balik. Kita akan mempertanyakan selama puluhan tahun ini kemana uang infak komplek makam Subarudin itu yang kurang lebih 1 miliar setahun mereka pergunakan. Sama-sama kita ketahui Masjid Agung Subarudin Pemda yang bangun
dan komplek makam Subarnudin pun pemerintah juga yang bangun. Pertanyaannya, kemanakah uang infak komplek makam Subarnudin ini? Nah, jadi jawabannya ada pada kita masing-masing.